Assalamualaikum, saya melihat semangat yang kuat pada diri dokter untuk belajar tentang Islam dan menjalankan perintah-perintahnya. Bagaimana menjaga giroh agar tetap terus semangat, apakah tidak ada masa dokter mengalami futur. Kemudian satu lagi, kita mendekat ke Allah itu saat sempit biasanya, ketika lapang sering terlupa atau terlena. Bagaimana menjaga supaya saat lapang itu tetap dekat ke Allah, sedekat ketika masih sempit gitu. Iya betul. Iya, betul banget. Makanya ini mungkin cara Allah ya. Ya saya kenapa kemarin sempat jadi ramai juga, saya akhirnya berpikir ke sana gitu ya. Kalau mungkin kita di pemerintahan tahu waskat ya, pengawasan lekat gitu. Nah ini benar-benar mungkin maksud Allah seperti ini gini, karena memang sejak yang ramai saat itu gitu ya, itu setiap saya kemana itu walaupun pakai masker nih ya, ada yang tak tahu mengenali gitu, Dokter Karissa ya, kayak gitu di supermarket seperti itu gitu, di kasir, di mana lagi nyebrang di jalanan balai kota itu, nyebrang jalan gitu, ada yang ngeliatin Dokter Karissa ya gitu. Jadi sepertinya ya, mungkin kalau malaikat kita nggak bisa melihat gitu ya, mencatat yang baik dan jahat yang kita lakukan, nah ternyata Allah taruh orang-orang itu, dan mungkin tujuannya seperti itu untuk ya tadi untuk mengingatkan kita bahwa kita memang selalu sebenarnya diawasi gitu ya, dan terlebih oleh Allah sendiri gitu. Dan memang jujur saya akuin gitu, waktu pertama saya kaget tentang yang tiba-tiba jadi ramai itu, saya sempat awalnya tuh saya baca komen-komen orang gitu ya, banyak respon positif gitu, sampai akhirnya kok tadi saya baru belajar lagi, ternyata kita bisa jadi ujub, kita bisa jadi futur iman gitu ya, jadi kufur seperti itu, dan jadi itu malah nggak bagus gitu ya. Sampai akhirnya saya setiap sudah share atau sudah tayang, ya udah cuma sekilas lihat, udah dibilang udah responnya positif gitu ya, itu malah saya sudah tutup gitu. Tapi justru yang mungkin memberikan kritik, yang saran seperti itu, yang justru yang membangun saya sih, yang memacu saya untuk belajar lebih lagi seperti itu. Caranya untuk tetap istiqomah, salah satunya tadi gimana kita selalu merasa haus untuk menuntut ilmu tadi. Jadi ketika kita tahu gitu, kenapa sih kita harus bersahabat dengan Quran? Karena keutamaan membaca Quran tuh banyak banget ternyata gitu ya. Kemudian kenapa sih kita harus menghidupkan sunnah-sunnah Rasul? Ternyata juga pahalanya besar sekali gitu ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Dan itu yang membuat kita ketika kita rasa malas seperti itu, saya nggak mau kehilangan inilah gitu. Itu sih yang itu. Dan memang nggak memungkiri ya, misalnya nanti satu saat itu terjadi, ya saya pernah dengar sih, paling enggak fardunya jangan kita tinggal gitu ya, namanya manusiawi lah mungkin kalau seperti itu, fardunya lah gitu. Zuhur misalnya memang kita lapang, luang gitu, kita bisa sholat sunnahnya sebelum dan sesudah 4 rakaat, alhamdulillah. Kalau memang pun kita lagi nggak semangat gitu atau gimana, minimal ya tetap sholat fardunya jangan ditinggal, kalau bisa cepat tetap di awal waktu, seperti itu sih. Memang ibadah itu awalnya memang kita dipaksa ya gitu, tapi mendingan kita dipaksa gitu, nanti kita dapat meraih surganya Allah, daripada kita nggak dipaksa tapi nanti malah masuk neraka. Kan ada hadisnya itu ya, tidak akan demi kemuliaanku tidak akan dikumpulkan 2 rasa aman dan 2 rasa takut bersamaan. Itu yang saya pegang gitu ya. Kalau saya ngerasa aman di dunia ini gitu, nah nanti saya akan jadi orang yang paling takut waktu di akhirat gitu. Sebaliknya kalau kita di dunia ini selalu takut ya,
takut ini nggak meraih ridho Allah, takut ini saya jadi ujub, takut ini saya nanti bisa segala macam ya jatuh dalam segala dosa-dosa yang nggak baik, yang mungkin kecil nggak kelihatan jadi ria dan sebagainya gitu. Itu insya Allah nanti kita jadi orang yang merasa aman di akhirat gitu. Itu yang sering terngiang di saya gitu. Kalau lagi misalnya ngantuk sekali atau gimana gitu ya, padahal udah dibangunin sama Allah ya istilahnya jam 2, jam 3 gitu kan. Itu gini, saya langsung ingat lagi, Masya Allah, aku beruntung loh dibangunin. Kan mungkin ada orang yang nggak dibangunkan gitu ya. Jadi ya udah sebenarnya sih kadang godaan itu hanya sampai kita sebelum wudhu. Ketika wudhu sebenarnya semua ikatan, bisikan syaitan kan sebenarnya udah hilang ya, udah lepas gitu ya. Cuman untuk mengalahkan sampai kita berwudu aja dari bangkit ke wudu itu gitu ya. Dan itu Masya Allah sebenarnya bukan Allah yang membutuhkan semua ibadah kita kan ya gitu. Dan ibadah itu bukan yang memberatkan, justru itu yang akan meringankan semua urusan kita di dunia juga nanti jadi insya Allah jadi bekal terbaik kita di akhirat gitu sih. Itu yang sering motivasi saya gitu. Udah memang hidup ini bukan buat seneng-seneng, bukan buat santai-santai gitu. Hidup ini memang tempatnya ujian, tempatnya kita berjuang gitu ya. Kalau mau istirahat bukan di sini tempatnya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali sharing session kita siang ini gitu ya. Baik Dokter Ica, ini sebelum closing statement ya, karena juga waktu, mohon izin terlebih dahulu kami akan menyampaikan polling. Mohon bantuannya Mbak Alfi atau Mbak Tia untuk bisa menyampaikan polling terlebih dahulu ya. Setelah itu nanti Dokter Ica untuk menyampaikan closing statement. Silakan untuk pollingnya di-share. Oke, udah cukup ya, mungkin sudah 1 menit waktu yang kita berikan untuk polling. Mudah-mudahan dari yang sudah masuk polling ini bisa memberikan gambaran atau evaluasi buat kita pelaksanaan kegiatan kita siang hari ini. Berikutnya kami mohon perkenan ya, Dokter Ica bisa memberikan closing statement-nya. Padahal sebenarnya sih pengen banget masih terus. Gak apa-apa, lanjut di WA bisa. Iya, siap. Yang Japri boleh. Silakan Dokter Ica untuk closing statement-nya. Ya, mungkin saya share aja gitu, yang hari-hari ini saya baru belajar bahwa memang hidup kita ini bukan hidup untuk diri sendiri dan buat keluarga kita aja gitu. Kita harus berpikir bahwa kita sebenarnya diciptakan hidup untuk lebih besar dari itu, yaitu hidup kita untuk Allah, kita persembahkan untuk Rasulullah, juga untuk umat gitu ya, dimanapun berada gitu. Saya terinspirasi juga dari caption dari salah satu akun di Instagram gitu, bahwa jangan kita membatasi diri dari memperbaiki kualitas gitu ya. Masih tersambung dengan hijrah tadi ya, apa yang mungkin kita anggap maksimal hari ini itu sebenarnya itu masih relatif gitu. Sebenarnya mungkin masih ada yang bisa kita di-push lagi gitu ya. Kalau di pemerintah mungkin inovasi ya, kita nggak berhenti inovasi dan hari esok harus terus lebih baik gitu. Kemudian selama usia masih berjalan, menghitung argo amal kita nih, kalau diibaratkan seperti itu, selama itu pula kita harus mengelaborasi diri untuk meningkatkan kualitas. Bukan hanya buat tadi, bukan buat diri kita sendiri nih, untuk semakin kita hebat dan sebagainya, tapi lebih besar dari itu, yaitu untuk kepentingan umat gitu. Dan ada statement yang bagus juga gitu, ini dalam banget, untung rugi hidupmu, hendaklah diukur dari untung ruginya Islam. Apakah kita bisa seperti itu gitu ya? Untung ruginya hidup kita bukan dari apakah kita dapat penghasilan yang besar, apakah kita punya anak-anak yang hebat seperti itu, tapi adalah diukur dari untung ruginya Islam. Insya Allah. Jazakillah khair Dokter Ica atas sharingnya. Saya doakan semoga Dokter Ica senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kemuliaan gitu ya. Dan saya juga berharap pada kesempatan berikutnya kita masih bisa berkolaborasi kembali ya Bu Dokter ya. Amin, dan insya Allah. Semoga ya dari acara hari ini Sista Mufakat banyak mendapatkan motivasi, utamanya justru adalah menjadi tergerak ya untuk lebih memperbaiki ibadah-ibadahnya, saling berlomba untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala.
Kebenaran itu milik Allah dan jangan kita ragu untuk menerimanya. Kesalahan datangnya dari diri saya dan saya mohon ampunan pada Allah, astagfirullahaladzim, serta memohon maaf pada sistem mufakat semua atas kekurangannya. Surga itu mahal. Kalau mau mengincar surga, perjuangan harus maksimal. Jangan sampai kalah dengan kemalasan, jangan sampai kalah dengan kebosanan, jangan sampai kalah dengan kepenatan. Karena surga itu Allah janjikan bagi orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menjaga keimanan dan ketakwaan dalam kondisi maksimal.